Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, mungkin kamu masih ingat bahwa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaya akan keberagaman. Salah satu contoh keberagaman negara Republik Indonesia ialah kain tradisional. Misalnya kain ulos, songket, dan batik. Nah, kain-kain tradisional itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak ibu sekalian, kali ini ibu akan mengajak kamu untuk mengamati pola-pola kain tradisional, yaitu seperti pada gambar di samping ini. Nah, dapat kita lihat bahwa pada kain tradisional terdapat begitu banyak pola segi banyak, seperti segitiga, persegi, dan ada juga persegi panjang serta jajar genjang. Nah, anak-anak, jika kita amati sekali lagi, maka kita akan menemukan ada pola kain yang menggunakan yang bukan segi banyak, yaitu lingkaran. Ya, benar sekali seperti yang ibu lingkari di samping ini. Nah, anak-anak, pola-pola kain batik tersebut tidak hanya menggunakan satu bangun datar saja, tetapi ada pola kain batik yang menggabungkan kedua bangun datar. Nah, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa segi banyak terbagi atas dua, yaitu segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama sekali, yaitu segi banyak beraturan. Apa sih itu segi banyak beraturan? Nah, anak-anak, agar kamu lebih paham mana segi banyak yang beraturan dan yang tidak beraturan, ibu akan kasih contoh. Contohnya ialah bangun datar segitiga. Nah, di samping ini ibu sudah menampilkan segitiga sama kaki dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama kaki itu adalah bangun datar segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama dan besar sudut yang sama pula. Sedangkan bangun segitiga sembarang adalah bangun segitiga yang panjang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya berbeda-beda besarnya. Jadi kesimpulannya ialah segi banyak beraturan adalah bangun yang mempunyai sisi sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang memiliki sisi tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita mempelajari dan mengamati pola-pola pada kain tradisional, kita menemukan begitu banyak sekali bentuk segi banyak yang terdapat pada kain tradisional. Dan karena itu kita semakin sadar bahwa begitu beragamnya kain tradisional dari negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, selain dari kain tradisional, ada juga tarian, yaitu tarian tradisional dari berbagai macam budaya yang ada di Nusantara kita ini. Nah, oleh karena itu, ibu kali ini akan menceritakan sebuah cerita mengenai tari-tarian tradisional yang ada di Nusantara. Kali ini, Ibu akan menceritakan asal mula tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Batinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Batinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas.
Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, anak-anak, dari cerita Tari Kipas Pakarena, kita diajarkan untuk selalu tetap bersyukur. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman, dan keberagaman itu ialah anugerah dari Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, hampir semua anggota keluarga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menunjukkan rasa syukur kita lewat dengan sikap kita menghargai dan menghormati sesama kita walaupun kita berbeda suku, agama, maupun budaya. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu kasihi, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan ibu harap semoga kamu dapat mengerti dan memahaminya. Dan atas perhatianmu serta semangatmu tetap ikut belajar bersama ibu ucapkan terima kasih.